Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan bersama-sama sejenak mendengarkan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu mari kita bersaat teduh, mohon bimbingan Roh Kudus. Firman Tuhan saya ambilkan dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-27. Injil Yohanes pasal 14, ayatnya yang ke-27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Demikian, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pertanyaannya dari ayat ini adalah, kenapa Tuhan Yesus ingin meninggalkan dan memberikan damai sejahtera kepada murid-muridnya? Karena seperti yang dikatakan dan diajarkan sebelumnya, bahwa hidup Tuhan Yesus tidak lama lagi ada di dunia. Ia akan meninggalkan mereka, menjalani pekerjaan, menjalani panggilan Tuhan di tengah-tengah dunia. Tentu saja, karena selama 3 tahun mereka bersama merasakan sukacita, merasakan kehangatan, merasakan bimbingan dan pendampingan dari Tuhan Yesus, mereka merasa aman. Namun, sesaat lagi mereka tidak lagi dipimpin oleh seseorang yang penuh dengan karisma. Mereka harus berjuang sendiri untuk menyatakan cinta kasih Kristus bagi dunia. Dan selain itu, ketika mereka melihat apa yang dikerjakan oleh Tuhan dengan menyatakan kebenaran dan cinta kasih, tidak banyak orang yang mau mendengarkan. Bahkan ada orang yang menolak dan membencinya. Mereka melihat sebagai saksi. Maka tidak heran ketika dalam ayatnya yang pertama, pasal 14, Tuhan mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yesus tahu kegelisahan mereka. Yesus tahu kekhawatiran mereka, manakala mereka harus berjuang sendiri di dunia. Tetapi, seperti yang dikatakan dalam ayatnya yang ke-25 dan 26, yang pertama Yesus memberikan penghibur, yaitu Roh Kudus. Dan yang paling penting ayat yang ke-27 ini, Yesus memberikan damai sejahtera itu. Sebab setiap orang yang merasakan damai sejahtera, ia akan merasakan kekuatan, merasakan ketenangan, merasakan kesukacitaan hidup. Hanya persoalan yang perlu selalu kita usahakan dalam kehidupan kita. Bagaimana damai sejahtera yang sudah ditinggalkan Tuhan bahkan diberikannya kepada kita, itu terus kita rasakan menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalankan tugas panggilan Tuhan. Sama seperti yang dikatakan dalam ayat ini. Ketika Yesus mengatakan bahwa damai sejahtera itu kutinggalkan dan kuberikan, ia membandingkannya dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Tentu Bapak Ibu, Saudara memahami hal ini. Damai sejahtera yang diberikan dunia mungkin hanya bersifat kedagingan sementara waktu. Tetapi damai sejahtera yang ditinggalkan oleh Yesus adalah damai sejahtera yang abadi, menguatkan dan menyatakan kebenaran. Pembandingan inilah yang menjadi dasar bagi kita. Kalau kita ingin hidup dan kehidupan kita merasakan ketenangan senantiasa, kalau kita ingin hidup dan kehidupan kita
merasakan kekuatan senantiasa, maka tentu kita harus terus-menerus terbuka, menyerahkan segala sesuatu yang seringkali mengkhawatirkan hidup dan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengatakan meninggalkan dan memberikannya kepada kita, maka apa sambutan kita? Tentu saja tidak ada lain yang dapat dikerjakan kecuali juga menyambutnya, meletakkannya dalam hati kita, meletakkannya dalam seluruh kehidupan kita, supaya kita dimampukan terus-menerus sepanjang kehidupan kita merasakan damai sejahtera Kristus. Sehingga ketika kita mampu merasakan hal itu, kita akan dapat menghadapi kehidupan ini tanpa kekhawatiran yang berlebihan. Khawatir boleh, gelisah boleh, itu bagian dari diri kita. Tetapi jangan sampai berlebihan dan membuat kita patah semangat, kehilangan pengharapan. Karena itu yang tidak dimaui oleh Tuhan Yesus. Yesus sudah meninggalkan damai sejahtera, Yesus sudah memberikannya kepada kita. Maka kita pun harus berusaha untuk terus-menerus lekat dengan Tuhan, Sang Pemberi damai sejahtera. Supaya sepanjang kehidupan kita, dengan segala pergumulan yang ada pada kita, sekalipun hati kita rebuk kadang-kadang, sekalipun kita merasakan kegelisahan dalam hidup kita, tetapi kita selalu akan dikuatkan dan dimampukan merasakan dan melahirkan damai sejahtera. Tuhan memberkati.